Selamat sore, selamat datang, selamat beribadah, selamat memasuki bulan Natal. Boleh kasih senyum Natal di sebelah kiri kananmu. Ibu boleh nengok ke sebelah, kasih senyum Natal yang paling manis, ucapan selamat merayakan Natal. Ya. Baik. Ya, kami ucapkan selamat datang. Di depan masih banyak yang kosong. Bisa maju ke depan. Ada satu ayat dalam Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Malam hari ini kita semua yang ada di sini bersepakat bahwa kita menyembah Tuhan. Ada di sini menyembah Tuhan. Semua yang kita miliki, kekuatan, kemampuan kita, fokus kita adalah Yesus. Ibu jemaat yakin bahwa Tuhan Yesus ada di sini? Ya, meskipun kita nggak melihat, tapi Dia setia dan pada janjinya bahwa Tuhan selalu hadir. Ketika orang berkumpul dan bersatu hati, di situ Tuhan hadir. Doa saya malam hari ini, tubuh jasmani kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri, untuk penyertaan, untuk kekuatan, untuk keyakinan, untuk perlindungan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi tahun ini akan selesai. Tapi satu hal yang kami pegang, firman-Mu berbicara lebih kuat dari apa yang kami hadapi. Firman-Mu berbicara lebih kuat melalui respon kami. Bagaimana kami melihat segala sesuatu, bagaimana kami meresponi sesuatu. Tuhan, Kau beritahukan kami saat kami menyembah isi hati-Mu. Untuk masing-masing kami, Engkau taruh itu dalam hati kami. Satukan kami semua ya Tuhan, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar waktu ini tidak terbuang sia-sia, tapi kami benar-benar merasakan Engkau. Segala pemikiran, beban yang bukan daripada-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada malam hari ini, membawa kami kembali mengingat bahwa ya, Yesus Kristus pernah ada di bumi. Yesus Kristus mati untuk saya. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Jemaat sama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai. Mari kita memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita menyatukan hati kita. Hati
kami menyambut Engkau. Seperti ketika Engkau dielu-elukan ya Tuhan. Kami berkata puji Hosana, puji Hosana. Ini kami Tuhan Yesus. Mari Engkau bawa kami semua ke dalam suatu pertemuan. Biar kami merasakan Engkau, kami mendengar Engkau berbicara. Sebab gak ada yang bisa memisahkan kami daripada Engkau. Mari nyanyi sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang
berdiri bersama-sama. Kita responi Tuhan. Come on. Bilang Tuhan, aku mendengarkan. Tuhan, aku dengar.
Ya Tuhan, ini yang kami nyatakan. Lebih daripada semuanya Engkau yang terbesar.
melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sebetulnya sejak sore tadi saya ada di menara, saya melihat itu seperti dari atas langit mengalir keluar seperti air atau minyak, tetapi jauh lebih kuning dari minyak. Dan saya sedang berpikir apakah itu minyak? Tapi saya melihat minyak itu kok bisa berkilau. Jadi saya berpikir barangkali itu cuman ilusi saja. Tapi waktu kita menyembah, saya melihat lagi tapi dalam wujud yang lebih besar. Seperti keluar dari atas langit dan semakin besar seperti bergelombang. Dan saya terus bertanya, Tuhan apa? Tuhan apa? Sepertinya saya tidak pernah melihat di Alkitab seperti itu diceritakan. Lalu saya terus bertanya, itu apa Tuhan? Itu apa Tuhan? Dan Tuhan menaruh di dalam hati saya bahwa Tuhan memuliakan gerejanya. Dan gereja itu bukan tentang orang, tapi bukan tentang bangunan, tapi orang. Tuhan sedang memuliakan umat Tuhan. Dan kemudian Tuhan menaruh di dalam pikiran saya, menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang saat ini hidupnya seperti tengah malam. Seperti tengah malam gelap sekali. Seperti susah sekali. Tetapi saudara tahu bahwa tengah malam itu memang gelap sekali. Tetapi setelah tengah malam itu sebetulnya menjelang pagi. Dan saya melihat bahwa Tuhan membalikkan hidupnya seperti diputar begini, seperti dibalik begini. Apakah saudara merasanya? Sebelum saya berkhotbah, saya tidak mau melewatkan momen ini. Saudara maju sebentar saja dan saya doakan saudara. Ini bukan tentang dimuliakan dari rumah satu dapat dua rumah, mobil satu dapat dua mobil, bukan. Tapi suatu pemahaman pengenalan akan Allah. Dan saudara seperti Musa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara angkat dua tangan saudara kepada Tuhan. Apakah hidupmu seperti tengah malam gelap sekali? Oh Tuhan Yesus, Tuhan, pengertian kami terbatas Tuhan. Tetapi apa yang hamba-Mu lihat seperti mengalir, seperti sungai, tetapi berwarna kuning seluruhnya. Seperti minyak, tetapi ini berkilauan. Tuhan, jika ini datang daripada-Mu, bahwa Engkau memuliakan gereja-Mu, Engkau menuntun kami kepada kemuliaan yang lebih besar. Suatu pemahaman yang lebih dalam terhadap firman Allah, kuasa Allah. Dan sebelum Tuhan menaruh sesuatu itu di tangan kita, Ia menaruhnya di dalam roh saudara. Dan saudara menerimanya hari ini. Dan beberapa orang yang hidupnya seperti berada di tengah malam buta. Seperti jam 00, gelap, sepi, mencekam. Tetapi pada momen itu juga adalah masa menjelang pagi hari, menjelang fajar. Di dalam nama Yesus terjadi Tuhan yang membalikkan nasib setiap orang. Tuhan mengubahkan nasib setiap orang. Tuhan balikkan nasib mereka. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan kembali ke tempat. Ya, sangat luar biasa ya hadirat Tuhan di tengah-tengah kita.
Baik, selamat Natal untuk kita. Ini sudah tanggal 7 dan saya berbagi mengenai berita Natal. Dan menurut saya ayat yang paling terkenal yang merupakan senter atau sentral dari Alkitab adalah Yohanes 3 ayat 16. Ya, baca sama-sama 3. Karena begitu besar kasih Allah, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Alkitab kita yang sebesar ini kalau misalnya diperes-peres keluar saripatinya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini sehingga ia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk membayar harga yang sangat mahal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Kejadian sampai Wahyu diringkas-ringkas isinya itu adalah sebetulnya Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi kita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi mari kita lihatin beberapa hal yang berkaitan dengan tema Natal kita hari ini, minggu ini adalah semua karena kasih. Jadi bukan karena alasan apa-apa. Kita diselamatkan semata-mata karena kita dicintai oleh Tuhan. Kita, saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara, yang di Aceh, di Sumatera Barat mengalami kondisi yang saat ini itu bukan karena, dan kita tidak, bukan karena kita lebih baik, lebih suci, lebih mulia ya. Saudara, tadi saya lihat sebuah video tentang seorang Bapak Pendeta dari gereja GPDI yang seluruh lokasi rumahnya dan juga gerejanya itu hilang lenyap, tinggal tanah datar dan dia juga bahkan istrinya juga ikut hilang, saudara ya. Itu saudara tahu bahwa situasi dunia yang ada pada saat ini sebegitu ngerinya dan itu bisa menimpa setiap orang, bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi kalau ada yang saya ingin bagikan kepada kita, carilah Tuhan sungguh-sungguh ya. Prioritaskan Tuhan. Pemberian terbaik dari surga itu adalah Yesus. Kalau Bapak Ibu merasa saya pengen sesuatu yang lain dan saudara bertanya Tuhan bisa minta yang lain, sudah gak ada. Mau request yang lain gak ada. Yang terbaik itu adalah Yesus. Karena apa? Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau sudah pengen sesuatu yang lain, dengan kata lain, kalau saudara tidak bisa puas dengan Yesus, juga saudara tidak akan pernah puas dengan apapun di dalam dunia ini. Amin. Sebab percuma saja Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita, tapi tanpa Yesus juga tidak bisa dinikmati. Amin. Dan tanpa Yesus semua yang disebut berkat itu bisa menjadi jerat kalau orang tidak bisa mengelolanya. Jadi yang terpenting itu adalah Yesus. Yesus itu adalah pemberian berharga dari surga. Saudara, milikilah Yesus dulu sebelum yang lain. Amin ya. Miliki Yesus dalam hidup saudara dan saudara belajar puas dengan Yesus. Amin. Punya lagu yang tuh ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluan dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan dia. Amin, amin. Saudara harus bangun hubungan sampai saudara benar-benar puas. Kalau saudara sudah puas dengan Yesus dan lain-lain itu semua kilauan dunia ini tidak akan mempengaruhi saudara. Lah jenenge wong puas. Saudara itu kalau sudah makan kenyang, ada orang bilangin, ono bakso enak tenan. Regone larang, saudara ditawa-tawake bakso. Saya jamin saudara gak akan doyan. Karena apa?
kenyang, penuh, leres ya. Wah, saudara nanti kalau sudah makan sore tadi di luar ada soto ya, mudah-mudahan saudara masih lapar. Tapi kalau sudah kenyang, wah di soto, di apa sudah full, sudah nggak bisa lagi diisi ya. Begitu juga kalau kita sudah puas dengan Yesus, tidak ada apapun yang bisa mengganggu ya, amin ya. Ya tentu saja kita ada banyak masalah pasti. Tentu saja kita ada kebutuhan. Tapi kalau hati ini sudah tenang ya, sudah puas dengan Yesus ya, itu sudah sangat luar biasa ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus berkata, tidak ada kasih yang melebihi seseorang. Saudara pergi ke rumah sakit dan saudara melihat semua orang berjuang untuk bisa mempertahankan nyawa. Orang membayar, menjual sawah, jual ladang, jual rumah, jual apa yang dimiliki untuk bisa mempertahankan nyawanya. Tapi Yesus memberikan nyawanya untuk membayar saudara dan saya. Tidakkah itu luar biasa? Amin ya, amin. Orang mau bayar apa saja saudara untuk bisa bertahan hidup. Tapi Yesus memberi hidupnya untuk membayar kita supaya kita selamat. Jadi memang tidak ada kasih yang lebih besar. Saudara, tidak ada satu orang pun yang setia seperti Yesus. Waktu saudara sedang terpuruk, Yesus ada. Saudara sedang di atas gunung, Yesus ada. Saudara sakit, ada Yesus. Saudara sehat, ada Yesus. Saudara pergi ngantri di rumah sakit, saudara tunggu dokter, Yesus ada. Saudara masuk di ruangan dokter, Yesus ada. Saudara pergi kemanapun, Yesus ada. Waktu miskin, waktu kaya, Yesus ada. Tidak pernah ngaleh. Tahu ngaleh nggih? Tidak pernah mingar, tidak pernah beralih sama sekali. Lah kenapa? Karena Yesus tinggal di dalam kita. Amin ya. Jadi setia melebihi pasangan saudara. Melebihi pasangan saudara, Yesus itu setia. Siang dan malam 24 jam gak pernah ngaleh karena tinggalnya di dalam kita. Jadi saudara-saudara, hal yang terpenting adalah miliki Yesus di dalam hidup saudara. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 baca sama-sama 3. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, kadang-kadang pencarian kita itu terbalik. Kita pikir kalau saya sudah dapat semua, nanti baru Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Sudah dapat Yesus dulu. Oke, amin. Saya menceritakan sebuah kisah lama yang saya cerita berkali-kali. Itu ada di Google, saudara googling bisa ketemu kisahnya. Tentang seorang pria, bapak-bapak orang Amerika, punya anak laki-laki yang istrinya meninggal dunia, lalu dia sekolahkan anaknya jadi dokter. Pada waktu perang Vietnam, anak laki-laki yang dokter ini kemudian pergi sebagai relawan. Dan dalam satu peristiwa, malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Kemudian dia pada waktu menolong seorang anggota tentara ya, kemudian dia tertembus peluru ya dari belakang, kemudian tembus ke depan melalui jantungnya, lalu dia meninggal. Kasihan sekali bapak yang kesepian ini, tapi dia sangat kaya. Dia adalah seorang kolektor dari lukisan-lukisan terkenal seperti pelukis Picasso, Rembrandt dan siapa lagi, Leonardo da Vinci ya. Sangat kaya. Sekarang dia tinggal seorang diri, tidak ada siapa-siapa. Satu hari di malam Natal 24 malam, pintu rumahnya bunyi ya. Lalu kemudian dia buka pintu. Seorang pria gagah berambut cepak, nampaknya dia adalah seorang marinir, membawa satu hadiah yang dibungkus dengan koran. Lalu kemudian dia memperkenalkan diri, saya adalah tentara yang ditolong oleh dokter yang adalah anak Anda. Ketika dia menolong saya, dia tertembus peluru nyasar, dia meninggal dunia. Lalu yang dia bawa itu dibuka, ternyata itu adalah lukisan yang judulnya Potret Diri Sang Anak. Jadi potret dari dokter itu. Sebetulnya ini pria ini bukan seorang pelukis, jadi dia tidak bisa melukis dengan baik. Tidak begitu menarik, tidak mirip banget.
Tapi si bapak taruh di antara lukisan-lukisan yang berharga itu. Untuk memperpendek ceritanya, ketika si bapak meninggal, kemudian seluruh lukisan koleksinya dilelang. Waktu juru lelang membuka acara lelangan, dimulai dengan potret diri sang anak. Tidak menarik. Semua orang yang ngerti lukisan bilang, ayo cepat, mana yang lain ya, itu jelek, kasih yang lain. Tapi saudara-saudara, dia terus menawarkan potret diri sang anak. Lalu kemudian ditawarkan $20. Tidak ada yang minat. $25 seseorang dari kerumunan menambah angka itu. $25. $25 satu kali, $25 dua kali, $25 tiga kali. Akhirnya lukisan itu terjual hanya $25. Dan saudara tahu siapakah yang membelinya? Tukang kebun dari orang kaya itu. Nah, semua menjadi tidak sabar ingin melihat koleksi yang lain. Tetapi kemudian kesempatan diberikan kepada pengacara dari bapak itu membaca surat wasiatnya. Barang siapa memiliki lukisan potret diri sang anak, berhak atas semua lukisan juga warisan orang kaya itu. Siapa yang beruntung? Tukang kebun. Ini mirip dengan firman Tuhan ini. Siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Yesus berkata dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Bapak itu berkata kepada anak sulung, hei, semua yang aku punya adalah punyamu. Saudara, secara hukum semua yang milik Yesus itu milik saudara. Saudara harus cari tahu bagaimana saudara bisa memiliki semua warisan yang saudara punyai di dalam Kristus Yesus. Semua yang punya Yesus itu punya saudara. Secara hukum itu sah. Tapi seperti saya katakan, sebelum sesuatu itu jatuh di tangan saudara, Tuhan biasanya menaruh di dalam roh saudara. Jadi saudara harus mencari Tuhan untuk menemukan itu, oke? Amin. Nah, itu bisa menjadi sebuah terobosan dalam hidup saudara. Kasih Allah. Dalam kalimat yang kedua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kalimat yang kedua berbunyi, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih itu bentuknya real. Amin. Kita bisa melakukan kebaikan tanpa mengasihi seseorang. Pada hari Selasa yang lalu saya dapat pasien dari Solo. Dia adalah Gojek ya, tukang Gojek dari Solo. Dan dia sudah pergi dari rumah selama beberapa hari karena dikejar oleh rentenir. Dan hutangnya di rentenir 1.750.000 atau berapa. Istri, mungkin kalau saudara lihat di YouTube saudara bisa ketemu dia. Dia pernah ditolong sama Kapolres apa yang ada di Solo sana, Surakarta sana ya, ada di YouTube-nya. Ditolong buatkan SIM, anaknya juga dibantu untuk sekolah. Memang keadaannya minus banget ya. Dan saudara mungkin kalau saudara tahu bagaimana orang kalau dikejar-kejar sama tukang tagih, aduh kasihan sekali, marah ke stres. Istrinya itu kena kanker saudara. Dan pria ini pria tidak punya saudara karena waktu dia dilahirkan dia ditaruh di panti sosial Katolik ya. Begitu ceritanya, walaupun itu cerita dari dia tapi saya coba kolek dari YouTube yang ada dia di sana juga ya. Jadi saya konfirmasi potongan-potongannya. Dan saudara-saudara, ya saya kasih sedikit uang buat dia lalu dia pulang. Lalu dia chat saya lagi dan dia sangat ketakutan. Dan saya renung-renungkan bagaimana caranya ya. Ketika orang-orang mengalami keadaan-keadaan yang sedemikian. Dan tidak punya orang-orang yang di dekatnya. Tapi saudara dia bukan teman saya, bukan jemaat Filipi, bukan orang yang saya kenal. Tetapi juga saya tidak bisa membiarkan dia pergi dengan tangan kosong. Jadi saya kasih dia sedikit sangu dan dia pulang.
Dan saya berpikir kasihan sekali hidupnya. Begini, kita bisa berbuat baik tanpa mencintai seseorang, tapi kita tidak mungkin mencintai seseorang tanpa berbuat baik. Katakan amin. Bapak berjuang mati-matian karena ada yang dicintai, istri dan anak-anaknya. Seorang ayah cerita kepada saya, anaknya 4, hidupnya susah. Tapi dia berkata, kalau malam saya lihat anak-anak saya sudah tidur, saya lega. Leganya apa? Wis mangan kabeh. Kalau belum makan dia rasa bersalah. Bapa mencintai kita, saking cintanya dia memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus semua yang kita butuhkan tersedia, terakses. Saya pernah juga membagikan ini untuk kita. Ya, ini adalah sebuah foto yang memenangkan penghargaan tertinggi di bidang jurnalis, yaitu Pulitzer Prize. Foto ini diambil oleh seorang pria bernama Kevin Carter, yang latar belakangnya adalah kelaparan di Sudan tahun 93. Foto ini dibuat oleh Kevin, kemudian Kevin menjualnya ke redaksi New York Times. 94 pertama kali foto ini dipublikasikan dan ratusan orang mengirim surat, mengirim pesan ke redaksi dan bertanya, bagaimana nasib anak ini yang sekarat hampir mati dan di belakangnya burung bangkai sudah siap untuk memangsa, menunggu nafas terakhirnya lalu memangsa anak ini. Dan orang-orang bertanya bagaimana nasibnya. 1 kilometer dari posisi anak ini berada adalah camp dari PBB. Dan orang bertanya apakah dia bisa mencapai tempat itu. Lalu mereka juga bertanya mengapa Kevin tidak menolong dia. Dan Kevin mengambil waktu sekitar 30 menit untuk mendapatkan angle yang bagus sehingga bisa menghasilkan foto yang baik lalu menjadikan dia seorang juara. Tapi beberapa bulan kemudian Kevin meninggal dengan cara bundir. Lah kenapa? Orang menemukan catatannya, kalimat pertamanya mengatakan, aku sungguh-sungguh menyesal. Dia berbicara tentang kesulitan keuangan yang dia hadapi, tentang tidak bisa bayar sewa rumah, tentang tidak bisa bayar ini bayar itu. Tetapi salah satu kalimatnya adalah dia bilang, saya tidak bisa melupakan pemandangan tentang anak itu. Saudara, kita semua akan pergi satu hari, tapi saya berdoa supaya kita tidak akan mati dengan penyesalan karena belum sempat berbuat baik. Amin. Saya terima kasih untuk dukungan jemaat Tuhan. Tadi pagi kami mengadakan pengumpulan dana untuk dikirim ke Sumatera Utara. Tuhan baik. Siapa di antara kita yang sepanjang tahun ini merasa telah ditolong dan diberkati Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Yang tidak diberkati gak usah angkat tangan. Yang diberkati saja. Ya. Di depan itu ada kotak putih 2. Waktu pulang masukkan dukungan saudara. Wah, aku aja butuh. Saya kasih tahu, saya ajari cara ini, saudara. Nah, itu adalah pesan. Ini salah satu pesan di grup dan nama pendetanya adalah Pendeta Fernando Banjarnahor. Yang saya tanggal 4 kemarin ada di Sumatera Utara. Tanggal 4 kemarin, untung kejadiannya enggak. Tanggal 4 November saya di Sumatera Utara di Medan. Ada meeting di sana dan teman saya yang namanya Fernando Banjarnahor ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gagal ginjal. Sempat-sempatnya mikirin orang yang lagi kena bencana. Mumpung kita masih sehat, mengapa tidak? Kalau kita berpikir syukurlah kita enggak apa-apa, menurut saya itu adalah kejahatan. Kalau kita masih luput seperti ini, kemurahan Tuhan bukan lebih baik. Tapi yang namanya bencana itu orang siapa aja bisa mengalami. Ya.
Jadi saudara-saudara, kalau kita merasa bahwa Tuhan sudah tolong kita sepanjang tahun ini, waktu keluar masukkan dukungan saudara. Gak perlu banyak. Saudara, ada sebuah kisah menarik dalam Alkitab tentang seorang perempuan janda yang miskin. Dan kisah ini menggelitik saya, bahwa ternyata Yesus itu memperhatikan persembahan yang dimasukkan orang-orang ke dalam peti persembahan di dalam bait Allah. Sekarang saudara tahu kenapa orang-orang memberi persembahan di bait Allah. Zaman semono juga orang memberi persembahan di bait Allah. Tenang saja saudara, amin, amin, amin. Hati kita semua hati yang baik. Kita cinta Tuhan dan pekerjaan Tuhan, oke, amin. Kita tidak pernah lebih murah hati dari Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak pernah mau berhutang apa-apa. Jadi ingat kisah itu ketika orang-orang mulai memasukkan persembahannya. Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahannya. Lalu datang seorang nenek yang tua, yang miskin dan janda. Memasukkan 2 peser. Itu uang terkecil, itu yang dia punyai. Dan Yesus ngomong gini, kamu liatin orang ini memberi paling banyak. Loh cuma 2 peser. Lah bagaimana Yesus bisa mengatakan ini paling banyak? Kenapa? Yang pertama, karena dia memberi dari kekurangan. Amin. Karena Yesus tidak melihat yang engkau masukkan, tetapi Yesus melihat yang tersimpan di belakang, yang ada di ATM, yang ada di deposito, yang masih ada di dalam dompet. Itu yang Yesus lihatin. Amin. Amin. Saya kira kita mulai belajar memberi dari kekurangan. Are you ready? Jadi untuk beberapa waktu kita ada masalah keuangan juga di gereja. Ada banyak masalah keuangan, sudah tahu di banyak tempat saya mendengar keluh-keluh kesah yang sama. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Apakah saya yang salah? Apakah ada sesuatu yang salah yang saya lakukan? Dan saya bertanya terus kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengajarkan kepada saya Tuhan mengizinkan ini agar kita belajar memberi bukan dari kelebihan, tapi belajar rahasia memberi dari kekurangan. Dan di dalam seluruh Alkitab, ketika anak kecil itu memberi dari semua yang ada 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Saya berdoa ketika kita melakukannya, kita menuai 12 bakul, sehat, kuat, kesempatan, modal, peluang, sukacita, happiness, tidur nyenyak 100 kali lipat. Amin, amin, haleluya, haleluya. Dan janda di Sarfat cuma segenggam tepung, sedikit minyak. Dan Elia bilang ini, come on, bikin untuk aku. Selesai, dia akan mati. Elia mengatakan, jangan khawatir, beginilah firman Tuhan. Minyak itu tidak habis, tepung itu tidak habis. Bisa makan sampai 3,5 tahun. So, saya berpikir kemungkinan kita banyak ada dalam situasi itu. Dan kita sangat takut, kita menggenggam erat. Saya challenge setiap orang, come on. Ada berkat yang besar waktu kita memberi dalam kekurangan. Amin. Amin. Siklar mengatakan, Anda tidak bisa mendapatkan apa yang engkau inginkan sampai engkau memberi apa yang orang inginkan. Sometimes Tuhan bekerja seperti itu. Tidak melulu mengejar apa yang kita inginkan, tapi apa yang dibutuhkan orang lain. Amin saudara. Dan saudara ingat tentang Kornelius. Kornelius adalah cerita lain. Di kitab Kisah Para Rasul, ketika satu hari Tuhan datang kepada Simon Petrus, pergi ke rumah Kornelius. Kornelius bukan Yahudi, bukan turunan orang Israel. Dia adalah seorang perwira Romawi. Dan orang Yahudi pamali masuk di rumah orang Yahudi, orang non-Yahudi yang tidak bersunat, dosa. Tapi Tuhan berbicara kepada Simon Petrus, apa yang aku anggap halal jangan kamu anggap haram. Pergi. Lalu satu malam Tuhan datang dalam mimpi kepada Simon Petrus. Makanya saya kalau doa pagi saya suka doakan teman-teman yang tidak seiman. Saya doakan kalau mereka bertekun mencari Tuhan Allah, satu saat Yesus akan menyatakan diri kepada mereka. Jadi Tuhan Allah berfirman kepada Kornelius,
Cornelius, doamu sudah dijawab. Dan kalimat terakhir, juga sedekahmu diingat. Saya tanya, kapan terakhir kita bersedekah? Bu, jangan gitu, saya juga susah. Tapi saya pikir sesuatu yang besar akan terjadi kepada saudara kalau saudara punya keberanian iman untuk bersedekah walaupun saudara sedang susah. Anggaplah kita mau bersedekah dengan teman-teman kita yang ada di Sumatera Utara. Tanpa pandang agamanya apa, kepercayaannya apa. Kalau sudah bencana, gak penting agamanya apa. Yang penting adalah kemanusiaannya. Amin saudara, amin. Kapan terakhir sedekah? Nanti kalau pulang, come on kita sedekah lagi ya. Memberi dari kekurangan. Di mana itu? Saking asiknya. Jatuh kali ya, bantu saya. Oke ya, klik. Kita dapat memberi tanpa mengasihi, tapi tidak ada orang mengasihi tanpa memberi. Amin. Kok nggak ada amin ya? Ya. Tiga, lanjut. Kasih Allah itu memulihkan. Klik. Di dalam Yohanes 3:16 kalimat terakhir berbunyi supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidakkah itu suatu pemulihan? Dan saya kutip ayat ini tentang anak yang hilang. Ketika dia kembali, bapaknya berlari dan memeluknya dan berkata kepada para karyawannya, lekas bawa baju yang terbaik, jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Sudah, itu adalah sebuah gambaran pemulihan. Anak ini sudah hancur, jatuh miskin, kotor, bau. Oh saudara, Bapa kita di surga luar biasa. Ketika saudara memutuskan untuk kembali, dia nggak bilangin, kamu ingat ya, nanti kamu tidak dapat warisan lagi karena kemarin bagianmu sudah diambil. Kamu mula nota arani koe iki bocah memang beling. Tinggo opo duitnya sing semono oke sampai entek. Gak pernah dibahas loh saudara ya, itu keren. Gak dibahas. Dan saya suka bagian ini. Sehancur apa hidup kita, seberdosa apapun saudara, ketika saudara sadar, saudara kembali, saudara bilang, Bapak aku salah. Jalo ngapuro, selesai. Dia tidak membahas kegagalanmu, dia tidak perlu membahas dosa-dosamu. Asal engkau kembali, Pak, jalo ngapuro, selesai. Ini tidak terjadi dengan orang tua kandung kita, bukan? Ketika kita salah, kita kembali, dia tanya, diusut dulu. Duite sing wingi kae karo sapa mbok entekke? Wong wedok sapa? Mesti Tapi Bapak tidak sama sekali. Kalau saudara ingin melihat pemulihan, Yesus. Saudara ingin melihat hubungan-hubungan yang dipulihkan, Yesus. Saudara mau lihat masa depan dipulihkan, Yesus. Saudara melihat usaha saudara dipulihkan, Yesus juga. Saya tidak pernah melihat orang menyerahkan hidup kepada Yesus dan hancur. Walaupun tidak mudah, tetapi step by step mereka akan naik. Amin. Bagaimana kalau saudara mulai dengan mencari Tuhan di dalam doa setiap hari. Spend 1 jam setiap hari. Worship, puasa seminggu 2 kali. Saya kemarin dapat cerita dari Bu Is. Waduh, saya senang, suaminya Bu Wulan. Tidak ada di sini sih Bapak ya. Saya senang sekali, saya dengar cerita. Saya tahu tentang kesusahan mereka. Tapi kemudian saya dengar cerita beliau dari kerjaannya, dari apa ke apa, dari apa ke apa. Sampai akhirnya Tuhan tolong mereka ya Bu Wulan ya. Tuhan tolong beliau. Dan beliau cerita, yaitu pada waktu doa rebu, doa pengurapan. Tuhan berbicara kepada dia, ini aku akan kasih kamu satu pekerjaan yang baru. Saudara tahu gak, Tuhan kasih beliau keahlian bisa mijit. Jadi sudah punya pekerjaan dikasih lagi. Makanya saudara ojo nyepeleke saudara ya. Jangan nyepeleke yang namanya doa. Jangan saudara sepelekan yang namanya altar call. Sebab kalau Tuhan menaruh sesuatu dan saya sampaikan kepada saudara, saudara tahan, saudara nggak dapat.
Saya tahu orang yang berdoa untuk bisa punya rumah. Lalu kemudian saya bilang, seseorang di sini Tuhan akan kasih engkau rumah dalam tahun ini. Dia mau ujuk berdirinya di pojok ini. Secara manusia tidak mungkin beli rumah, tapi kemudian sesuatu terjadi. Ada orang gak bisa lanjutin kredit, lalu dia lanjutin, lalu dia miliki rumah itu. Pas di tahun yang sama, sebelum bulan Desember, waktu satu hari kita sedang ibadah, saya bilangin, kalau engkau maju sekarang, apapun doamu dijawab. Orang yang belasan tahun kagak bisa tidur, ujuk maju. Dia bilang, Tuhan aku pengen tidur. Mulai hari itu dia tidak bisa bangun. Duduk di mobil tidur, di kereta tidur, di bis tidur, di setiap tempat tidur. Sore-sore sudah tidur. Makanya saudara jangan nyepeleke, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, nah Bu Wulan itu masih ada di sana dan saya tahu, saya sangat senang mendengar kesaksiannya. Saya tahu bagaimana sulitnya hidup mereka, tapi mereka ikut Tuhan. Masalahnya kalau sudah ingin dipulihkan pekerjaannya, ikut Yesus. Dan sangat menarik, dia bilang, karena saya ikut doa pengurapan, lalu Tuhan berbicara kepada saya, kau akan dapat pekerjaan yang lain. Jadi jualan apa itu Bu Wulan? Jualan makanan gitu ya? Jualan jajanan ya, dan kemudian Tuhan kasih dia kelebihan yang lain, mijet. Kan gak terpikirkan tak? Sebelumnya beliau bukan tukang pijet tak? Wow, pijetnya lagi orang ngarani biro. Wow, keren tuh anak Tuhan. Nih saiki wong pijet sak jam, misalnya paling sedikit 50.000, di bawah itu kagak ada. Nih pijet orang 10 sehari, 100.000. Tuhan itu kalau kasih terobosan kagak tanggung-tanggung. Makanya saya bilangin, saya tadi melihat orang yang kayak di tengah malam buta, tapi Tuhan seperti membalikkan hidupnya. Kebalik, Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak hidup dari lambang, tapi dari kuasa Allah. Tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya. Kami berdoa untuk Ibu Tea, kami berdoa untuk Kak Ivon, kami berdoa untuk Ibu Yohana dan semua yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan. Kami mengangkat tubuh dan darah Yesus untuk mereka juga. Tuhan berkati kami.
angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, minumlah dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Pulang dari tempat ini kita punya kekuatan baru, keyakinan baru, amin. Oke, malam hari ini adakah di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami? Tidak perlu berdiri, lambaikan tangan saja supaya kami bisa memberi senyum dan menyambut. Apakah ada di atas, kiri, kanan, depan, belakang? Ada, kalau boleh ada lambaikan tangan, baik. Ada? Oh di atas, yeay, halo Pak. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa melihat, bolehkah berdiri Pak? Ya, welcome. Oh Mas, welcome Mas. Ya, Tuhan berkati. Amin, haleluya. Tuhan, terima kasih kami memberi dengan hati yang tulus dan kami meyakini, mengagumi kebesaran Tuhan dalam setiap keluarga kami, dalam setiap hari-hari kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan, Kau melihat keberadaan kami. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Kami memberkati hamba-hamba Tuhan, staf diaken yang melayani di gereja ini. Tuhan pakai persembahan ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau banyak orang, menolong banyak jiwa yang membutuhkan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, membawa jiwa-jiwa kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ibu Titi akan memberkati kita dengan pujian.
dengan menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya mengalami mujizat yang Tuhan buat di hari Jumat kemarin. Ceritanya saya itu kan punya ternak ayam, ada 27 ekor. Terus pagi hari itu ketika saya kasih makan, itu makanan terakhir. Tidak ada budget untuk membeli makanannya. Jadi sambil saya kasih makan, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan Yesus, ini makan terakhir pagi. Kalau siang mereka nggak dikasih makan, pasti mereka ribut. Selesai, sudah itu saya ke Menara. Saya habis doa pagi dari Menara, saya langsung ikut komsel. Saya komseli, anggota komsel saya di Kerapia. Habis komsel itu temanku bilang gini, nggak usah dijemput Bu, pesan Grab aja nanti saya bayar. Saya pesan Grab, pas pulang itu dia kasih budgetnya lebih dan saya bisa beli makanan ayam itu untuk 1 minggu ke depan. Puji Tuhan, saya bilang sama Tuhan, hewan aja diperhatikan, ayam aja diperhatikan, apalagi saya dan Bapak Ibu. Amin. Yes, luar biasa. Saya merasakan semakin hari di sini ada mujizat guys. Ayam aja diperhatikan, apalagi kita. Terus stay di sini, jangan pernah absen. Juga Menara Doa, saya mengalami banyak mujizat, banyak pernyataan Tuhan di Menara Doa. Yes, saya akan memuji Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu,
pada sore hari ini. Amin. Kami mengalami hadirat dan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Bu Sarah yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu Bu Sarah yang sudah menyampaikannya. Berikan perlindungan, kesehatan, kekuatan dimanapun beliau melayani Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan hikmat, marifat sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang ada di surga, bersama dengan jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami bersatu bersehati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terkena musibah, terkena bencana alam. Kami berdoa untuk warga Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Tuhan, kami percaya mereka di dalam perlindungan tangan Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihani mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk mengulurkan tangan kepada mereka melalui gereja ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan sedikit atau banyak bisa membantu mereka, meringankan sedikit dari beban mereka. Tuhan, kami titipkan mereka ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Mata Tuhan mengawasi sepanjang tahun. Dari awal hingga akhir tahun, Engkau memelihara bangsa ini ya Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami sudah berada di penghujung tahun. Ampuni kami Tuhan, apabila kami tidak hidup jujur, kami kurang setia, kami tidak hidup benar di hadapan-Mu. Satu yang kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami, setiap kami kesempatan yang baru untuk bertobat kembali kepadamu Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami sebentar lagi meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan melindungi kami, perlindungan ilahi selalu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-Mu, setiap jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan. Sehingga pada saat kami mengumpulkan kado buat Tuhan, kami boleh membawa itu dengan sukacita. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.